Halo, saya Nisa dengan 103.132.400044. Ingin menjelaskan pengerjaan saya pada sosial O3. Oke, langsung saja. Oke, pada nomor 1 terdapat grafik. Kita langsung baca soalnya. Berdasarkan grafik fx berwarna biru di atas, ini warna biru. Apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Nah, kita cari per poin. Nah, pada poin A, kita disuruh mencari pada x sama dengan 1. Nah, dari grafik tersebut, dapat nilai f-1 dari kiri adalah 1 dan nilai f-1 dari kanan adalah min 2. Karena nilai f-1 dari kiri tidak sama dengan f-1 dari kanan, maka terdapat lompatan pada x-1 dan juga tidak kontinu. Ya. Selanjutnya pada B, poin B, x sama dengan 0. Dari grafik di atas juga terdapat nilai f0 dari kiri yaitu 1 dan juga nilai f0 dari kanan adalah 1. Nah, karena nilai f0 dari kiri dan sama dengan f0 dari kanan, maka grafik tersebut kontinu pada x sama dengan 0. Namun, sudut tajam ini itu membuat tidak terdiferensial di x sama dengan 0. Selanjutnya pada poin C, x sama dengan 1,5. Nah, grafik tadi juga nilai f1,5 dari kiri adalah 1,5, terus nilai f1,5 dari kanan juga 1,5. Nah, karena nilai f1,5 dari kiri sama dengan f1,5 dari kanan, dan grafik terlihat halus ya, tidak setajam ini, maka terdiferensial dan juga kontinu di x sama dengan 1,5. Selanjutnya pada poin D, x sama dengan 2. Dari grafik juga nilai f2 dari kiri adalah 2, nilai f2 dari kanan adalah 1. Karena f2 dari kiri tidak sama dengan f2 dari kanan, maka dan juga ada sudut tajam. Ini sudut tajam. Maka sehingga fungsi tidak terdiferensial. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 2. Diberikan kurva fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2. Tentukanlah, nah kita suruh bahas. Nah, kita mulai dari poin A, yaitu turunan fungsi fx. Kita suruh mencari turunan ini. Oke, kita cari per komponennya. Komponen pertama x pangkat 3, turunannya adalah 3x pangkat 2, terus min 3x, turunannya adalah min 3, terus komponen ketiga adalah 2, yaitu turunannya adalah 0. Lalu kita mendapatkan turunan f itu adalah 3x kuadrat min 3. Selanjutnya, pada poin B, yaitu kemiringan garis singgung di titik 1,0. Nah, kita kemiringan garis singgung di titik x, y itu dapat dihitung dengan mencari nilai turunan. Nah, turunan tadi itu kita substitusikan dengan 1. Jadi, f1 turunan itu sama dengan kita masukin aja 3, 1 per 2, akar 2, min 3. Nah, sehingga hasilnya nanti nggak 0. Nah, jadi kemiringan garis singgung di titik 1,0 adalah 0. Selanjutnya pada poin C, persamaan garis singgung di titik 1,0, yaitu gunakan rumus persamaan garis singgung, yaitu Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Nah, M ini apa? M ini yang tadi sudah kita cari, yaitu kita masukkan dengan substitusi 1, yaitu yang dimana hasilnya adalah 0. Nah, kita nolkan. Lalu kita tinggal masukkan, yaitu Y min 0 sama dengan 0 X min 1, karena X-nya itu adalah 1. Dan selanjutnya yang dimana kita sederhanakan sehingga jadi Y sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis singgung di titik 1,0 adalah Y sama dengan 0. Selanjutnya pada poin D, persamaan garis normal di titik 1,0. Karena kita cari nih, karena garis normal tegak lurus dengan garis singgungnya, jika kemiringan garis singgung adalah M, maka M normal sama dengan min 1 per M. Kita substitusikan kemiringannya, yaitu garis singgung M. Nah, M-nya kan sebenarnya tadi 0. Nah, garis singgung adalah garis mendatar, sehingga garis normal jadi lurus vertikal.
Setelah itu kita cari persamaan garis vertikalnya, yaitu garis vertikal memiliki persamaan X sama dengan X1, yang dimana X1 tersebut adalah 1, yaitu X sama dengan 1. Jadi persamaan garis normal di titik X di titik 1,0 adalah X sama dengan 1. Baik, selanjutnya kita bahas nomor 3, yang dimana nomor 3 terdapat soal suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 min 1 per 2 x kuadrat min 2x plus 1. Nah, kita suruh menjawab beberapa kondisi berikut. Kita mulai dari poin A, yaitu kapan benda tersebut bergerak naik. Yaitu kita cari dengan, pertama itu kita cari turunan pertamanya dulu. Nah, turunan pertama dari mana? Dari ini nih, dari x ini kita cari turunan pertamanya, yaitu didapatkan dengan dapatnya adalah x kuadrat min x min 2. Nah, kita cari nolnya. Cari nolnya yaitu x kuadrat min x min 2 itu dinolkan, sehingga x min 2 x plus 1. X-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan min 1. Nah, syarat gerak naiknya apa? Syarat gerak naiknya yaitu benda bergerak naik jika turunan fx lebih besar daripada 0. Nah, kita analisis tandanya di interval. Oke. F turunan fx lebih besar daripada 0 pada x berada di interval tahingga min tahingga, min 1, dan x berada di interval 2, tahingga. Selanjutnya pada turunan pertama x yaitu kurang dari 0. Nah, pada interval x pada interval min 1, 2. Nah, jadi benda bergerak naik pada x pada interval min tahingga, min 1 atau 2, tahingga. Selanjutnya pada poin B. Kapan benda bergerak turun? Ya, kita cari turunan pertamanya juga, terus kita cari nol-nolnya sama kayak tadi. Kita langsung ke analisis tandanya, yaitu dari analisis tanda di poin A, ya kan kita cari juga hasilnya sama kayak poin A. Nah, kita nyari. Nah, syaratnya itu apa syaratnya? Kalau naik, nah kapan benda bergerak turun? Berarti kebalikannya ya. Jadi benda bergerak turun pada x berada di interval min 1,2. Selanjutnya, poin C. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke atas? Turunan kedua, kita cari turunan keduanya dulu, yaitu dari turunan f kedua, turunan kedua fx, yaitu didapatkannya kan tadi udah kita cari turunan pertamanya adalah x kuadrat min x min 2. Itu turunan keduanya, yaitu didapatkan jadi 2x min 1. Nah, syarat cekung ke atasnya yaitu lintasan benda cekung ke atas jika turunan kedua tersebut itu lebih besar daripada 0. Nah, kita cari nolnya. Ya, tadi kan turunan ini kita sama dengan 0, sehingga x-nya adalah 1 per 2. Nah, kita tinggal analisis tandanya. Yaitu untuk x kurang dari 1 per 2, kita substitusikan dengan x sama dengan 0. Maka turunan kedua f0 sama dengan, kita masukkan nolnya, terus hasilnya adalah min 1. Nah, selanjutnya untuk x lebih besar dari 1 per 2, kita substitusikannya x sama dengan 1. Maka turunan kedua f1-nya adalah kita masukkan 1, ya kan, ini, sehingga hasilnya adalah 1. Maka turunan f kedua fx lebih besar daripada 0 pada x pada interval 1 per 2, tahingga. Selanjutnya pada poin D. Kapan lintasan dari benda tersebut cekung ke bawah? Nah, kita cari syarat cekung ke bawahnya, yaitu lintasan benda cekung ke bawah jika turunan f2 fx itu lebih kecil daripada 0. Kita kan tadi sudah mencari nih, kayak pembuat nolnya, terus turunan keduanya. Kita langsung menjadi ke analisis tandanya, yaitu untuk x kurang dari 1 per 2, kita substitusikan dengan x sama 0. Kan, selanjutnya untuk kita substitusikan kan 0, nah kita didapat adalah min 1. Nah, untuk x lebih besar dari 1 per 2, substitusikan saat x sama dengan 1. Maka kita masukkan nih satunya, sehingga hasilnya adalah 1. Maka turunan kedua fx ya lebih kecil 0 pada x pada interval min tahingga, 1 per 2. Selanjutnya pada poin E, tentukan titik maksimum dan minimum yang dilalui benda.
kita cari turunan pertamanya tadi, yaitu x kuadrat min x min 2. Kan kita pembuatnya 0, jadi x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Selanjutnya kita uji titik kritis dengan turunan kedua, yaitu sama dengan 2x min 1. Kan? Nah, kita min 1, nah yang ini kita uji kritis dengan ini nih. Nah, min 1 hasilnya adalah min 3, terus kalau kita masukkan 2 hasilnya ada 3. Nah, dimana kalau min 3 itu berarti negatif atau menjadi nilai maksimum, terus kalau min 2 itu nilai 3 itu positif, yang dimana artinya dia minimum. Tinggal kita substitusikan ke nilai fx yang tadi yang pertama, yang belum dia turun-turunkan. Kita tinggal masukkan, kan tadi 1/3 x pangkat 3 kan. Nah, x-nya itu ini yang di sini itu kita masukkan ke dengan min 1. Nah, kita masukkan min 1, min 1, min 1, sehingga hasil akhirnya adalah 13/6. Selanjutnya F2 sama kayak yang tadi, yaitu kita masukkan 2, masukkan 2, sehingga nilai akhirnya min 5/3. Jadi titik minimumnya ada di 2, min 5/3, sedangkan titik maksimumnya ada di min 1,13/6. Oke, selanjutnya kita bahas poin F terakhir. Tentukan titik belok lintasan benda, yaitu turunan keduanya tadi sudah dicari, sama ya, 2x min 1. Nah, terus pembuatannya x-nya sama dengan 1/2. Uji perubahan cekungnya, yaitu turunan kedua fx, yaitu lebih kecil dari 0 untuk x lebih kecil 1/2, itu cekung ke bawah. Sedangkan terus turunan kedua fx lebih besar dari 0 untuk x lebih besar 1/2, itu cekung ke atas. Karena turunan kedua fx berubah tanda, maka jadi ada titik belok. Nah, langsung kita substitusikan x-nya sama dengan 1/2 ke fx. Tadi yang sama, ini fx-nya 1/3, x-nya kan, ini kita ganti dengan 1/2. 1/2, 1/2, 1/2, dengan nilai akhir min 1/12. Nah, jadi titik belok terjadi pada 1/2, min 1/12. Sekian penjelasan pengerjaan subcell O dari saya, Nisa, dengan 103 132 00044. Terima kasih.